Ya ada. Artinya itu zaman-zaman terdahulu lebih parah dari zaman sekarang sebenarnya. Lebih-lebih zamannya Nabi, zamannya sahabat. Apalagi mereka begitu besar keinginan untuk mau memenjarakan Nabi, mau membunuh Nabi, mau mengusir Nabi, mau membuat makar Nabi. Sehingga apa? Mereka mau mengadakan makar kepada Nabi, sebaik-baiknya yang memberikan pembalasan atas makar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mau memakar, membuat kamu tipu daya, mau kayak apa, mau menjatuhkan. Karena Allah yang paling maha segalanya dalam memberikan balasan terhadap makar. Jadi fenomena yang saat ini itu belum seberapa. Tapi kita sebagai orang yang baru mau belajar mencintai, seolah-olah berat sekali. Tapi sebenarnya fenomena yang semacam ini sudah ada. Fenomena semacam ini sudah ada. Artinya ya tergantung kita bagaimana menyikapinya. Seperti itu kurang lebihnya. Ya sebenarnya kita menyikapi polemik yang semacam ini tidak membutuhkan sesuatu yang sulit. Karena ini bukan hal yang menyulitkan. Karena sering Habib sampaikan pula, sering saya sampaikan. Telinga pecinta itu tuli dengan cacian, dengan makian. Ajaan untuk kita saling caci memaki. Untuk kita mengurangi rasa cinta tadi. Orang yang mencintai itu tidak akan pernah berubah. Sebesar apapun badai yang menghadang, dia tetap akan maju sampai ke medan juang. Di mana medan juangnya? Medan juangnya adalah ridhonya Allah. Tentunya berjalan dalam rel-rel yang sudah diberikan pelajaran di dalamnya oleh Nabi Muhammad SAW. Lewat siapa? Lewat para salaf, lewat para sahabat, para salaf, sampai kepada para guru-guru kita semua. Nah, di zamannya Nabi yang sangat luar biasa. Sampai kepada para sahabat. Bukan main, para sahabat ini Sayyidina Bilal bin Rabah buka baju, disuruh di atas tanah, dipegangin daripada suruh mengakuin kalau Hubal Manat adalah Tuhannya. Gak ada yang lebih baik daripada Tuhan mereka, orang-orang kafir Quraisy. Sampai disuruh buka itu bajunya seorang budak yang sangat luar biasa. Sampai terompanya saja beliaunya masih ada di muka bumi, di dunia. Saat perjalanan Nabi Muhammad SAW, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, itu terompak Sayyidina Bilal bin Rabah sudah ada di sorga. Ini kejadian-kejadian yang sangat istimewa kepada orang-orang yang istimewa. Nah, adakah kita mencoba untuk ngalap barokah napak tilas? Napak tilas. Bagaimana batu begitu besar ditaruh di atas perut yang dalam kondisi pada kepanasan. Seorang perempuan juga, di situ ada ibunda daripada Amr. Di depan suaminya, di depan anaknya. Itu yang namanya tombak. Maaf, dimasukkan lewat duburnya. Syahidah pertama bukan seorang gagah perkasa. Syahidah pertama bukan seorang laki-laki yang bagaimana. Tetapi syahidah pertama, pertama perempuan atau syahidah adalah ibunda daripada Amr ibn Yasir. Ini mereka sampai di monopoli, diblokir, tidak boleh dagang. Masih mau ikut Muhammad kamu? Kamu jangan dagang. Kamu masih mau ngikutin Muhammad yang tukang sihir, yang tukang tipu, dan lain sebagainya. Kata-katanya itu kita miris, ngedengar di telinga. Sedih.
Nabi yang begitu luar biasanya, kaki sampai bengkak. Kaki sampai bengkak. Cuma karena pengen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan cacian dan makian semacam itu. Nah, kita mau dicaci, mau dimaki, mungkin para ba'rawi mau dicaci, mau dimaki, enggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang jadi masalah itu bagi kita, malah saya sebagai pribadi tidak mewakili siapa-siapa, mengucapkan terima kasih banyak atas cacian makian kalian semuanya. Kalian mau kata apa? Boleh, cuman hati-hati. Artinya apa? Hati-hati. Jangan sampai kita itu keterusan sampai nanti kita mengecilkan Nabi Muhammad SAW. Itu yang bahaya. Ingat, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia kalau mampu dia menjaga daripada lisan. Dan adab yang paling pedih di antara organ yang ada di dalam tubuh kita adalah adabnya kita punya lisan. Lisan kita keluarin caci makian. Lisan kita keluarin ujaran kebencian. Lisan kita keluarkan adu domba, namimah, ghibah, dan lain sebagainya. Ini akan menjadikan ada pertanggungjawaban kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyikapi fenomena yang semacam ini, polemik-polemik semacam ini, kita tidak usah terlampau kemerungsung. Apa bahasa kemerungsung ini? Tidak usah terlalu heboh. Ini semuanya memang mau diadakan semacam ini. Kalau kita sudah tahu sambungannya kemana, sambungan kita kepada jalurnya yang mengikuti kepada Nabi, sambungan yang jalurnya mengikuti kepada Nabi, bagaimana kita, ente semuanya, kalian semuanya, termasuk saya bingung. Banyak mimbar-mimbar yang ada tidak mengajak untuk bagaimana ayo kita berlomba-lomba kepada kebajikan. Ayo kita berbuat baik kepada Allah. Tidak usah kita sibuk dalam menilai. Tidak usah kita sibuk dalam menilai fulan bukan keturunan Nabi, fulan bohong, fulan pemalsu, fulan dan lain sebagainya. Terus apa setelah kita keluarkan kata-kata semacam itu? Apa kedudukan kita nantinya? Posisi kita apa? Bukankah Nabi ngajarkan kita sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum ke kanan ke kiri. Setelah kita tahiyat, itu adalah salam keselamatan, salam penghormatan, salam perdamaian buat kalian semua. Karena Muslim yang satu dengan Muslim satunya adalah dia bersaudara. Apa yang mesti kita mau berikan kepada saudara kita? Kita mau caci maki saudara kita sendiri? Loh, bagaimana umat lain? Apakah tidak tepuk tangan? Apakah dengan tepuk tangannya karena perpecahan di antara kita akan bangga? Mana pegangan kita? Wa'tasimu bihablillahin jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada talinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian adalah saling bercerai-berai, saling terpecah belah. Karena kalau sudah terpecah belah, keimanan kita jadi minim, keimanan kita tambah tipis, tambah kurang, pemahaman yang tidak bagus masuk kepada kita. Entah itu soal narkobanya, entah itu soal judi online-nya, entah itu soal dan lain sebagainya, yang akan mengantarkan kita tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menyikapi adanya polemik semacam ini tidak usah terlalu heboh. Habib sarankan, Habib nasihatkan, karena ini penting, insyaallah manfaat kepada semuanya, kepada teman-teman Habib, kepada yang kenal sama Habib. Polemik semacam ini kita jadikan pelajaran bagi kita. Kalau kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, memang harus diuji. Ini bukan ujian yang berat,
ujian yang berat nanti kita saat menuju kepada Allah, saat hari kiamat tiba, kita ditemukan dengan fitnah yang luar biasa, yaitu fitnah Dajjal. Fitnahnya Dajjal ini kita perlukan kekuatan yang sangat hebatnya. Saat ini kita nggak mampu. Berapa tahun sih ini yang kayak begini? Betapa hebatnya kita. Terus perjuangan kita apa yang sudah kita berikan buat negara, buat agama ini apa? Dan orang-orang yang ngajak untuk membenci kepada para Ba'alawi, apa yang sudah diberikan kontribusinya buat Islam, buat agama. Nabi tidak bisa sebut, saya secara pribadi tidak bisa sebut betapa banyak karya-karya para dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW memberikan yang luar biasa kontribusinya kepada kita. Ngajak kita kepada siapa? Sambungannya kepada siapa? Biar kita cinta kepada Allah. Biar cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mengeluarkan statement yang macam-macam dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan dengan kebodohan kita, dengan kebersamaan kita, dengan berkumpulnya kita terus kepada orang-orang yang soleh, yang diberikan rahmat oleh Allah, yang dibimbing oleh Allah, kecintaannya yang luar biasa, menjadikan pelajaran bagi kita untuk berbenah menuju kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saran Habib, tidak usah bingung-bingung terhadap polemik ini. Ini memang diciptakan supaya ada kegaduhan. Setelah ada kegaduhan, nanti bahaya-bahaya liberal, bahaya-bahaya khawarij masa kini, bahaya-bahaya yang lain-lainnya akan masuk. Sehingga kita tidak peduli lagi anak kita, cucu kita, kelak kita mau tinggalkan apa? Anak-anak kita 30 tahun lagi yang akan datang, 20 tahun yang lagi yang akan datang. Kayak apa kehidupan ini? Kalau kita saat ini tidak tambahin iman anak kita, tidak dorong untuk berbuat baik kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, kita mau kasih apa mereka? Maka kita bekelin anak-anak kita dengan bekal ilmu pengetahuan yang baik, yang benar, sesuai dengan jalurnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya Rabbal